Shalom saudara, selamat pagi. Dan hari ini saya ingin melanjutkan lagi apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Hal mengenai kepribadian, bahkan meniadakan harapan untuk meniadakan kepribadian. Itu menjadi kendala buat Allah untuk bekerja. Oleh karena Allah bekerja menurut hukum kerjanya, hal itu tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena Allah membangun hukumnya untuk dia taati. Dan salah satu hukum kerja Allah yang dibangun adalah dia memberikan kepada manusia, diciptakan manusia itu menjadi makhluk dengan kehendak bebas. Yang kedua adalah diciptakan manusia untuk tujuan untuk bermitra dengan dia. Jadi selalu bukan berarti mematikan atau meniadakan kepribadian manusia itu sendiri, keberadaan manusia. Oleh karena itu, kita minta pertolongan daripada Roh Tuhan, karena hari ini saya akan menjelaskan lebih tuntas lagi melalui contoh dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Hal-hal yang membahayakan diri kita, ini menyangkut kepada harapan yang sering terjadi, yang sering dibangun dalam diri orang-orang percaya, khususnya mereka yang sudah lahir baru, yang menginginkan pertumbuhan. Entah dari mana dia mendapatkan pengertian yang salah seperti ini, bahkan memberikan tempat kepada iblis untuk menguasai atau melekat kepada dirinya. Baik, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk apa yang Engkau hendak perkatakan kepada kami. Firman-Mu itu bukan hanya untuk membuat kami berada pada posisi menang, tapi firman-Mu juga untuk melindungi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan perkatakan selama beberapa waktu belakangan ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri memberikan kepada kami, bahkan Engkau memberikan panggilan kepada kami. Engkau bukan hanya membawa kami pada posisi di mana menyetarakan hidup kami dengan Engkau sendiri Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau mengajak kami dalam suatu panggilan yang jelas, yang tidak pernah Engkau ubah. Dan itu menjadi hukum kerja buat Engkau sendiri, yaitu panggilan untuk bermitra di dalam menyelesaikan pekerjaan. Terima kasih karena saat ini kami hari demi hari dinyatakan oleh Engkau sendiri, dibukakan oleh Engkau sendiri tentang kebenaran yang pasti, yang membuat langkah hidup kami makin terarah kepada garis akhir daripada tujuan yang telah tetapkan buat diri kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami ada memberikan hidup kami buat Engkau Tuhan. Khususnya kami ada untuk memberikan supaya firman yang kami dengar itu betul-betul menjadi daging, menjadi realita, menjadi kehidupan buat diri kami. Terima kasih, kami siap untuk menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara hal-hal yang mungkin bisa membuat saudara curiga, saya katakan curiga. Ketika saudara merasakan kecurigaan secara khusus adalah ketika saudara mulai mengalami sesuatu hal yang aneh, yang dimana sebelumnya saudara belum pernah mengalaminya. Hal yang aneh, arti kata hal yang aneh itu selalu harus saudara garis bawahi, saudara beri tanda perhatian saudara adalah hal yang aneh itu demikian. Hal yang aneh saudara belum memiliki dasar, saya ulangi, belum memiliki dasar. Dari mana dasar firman-Nya, dari mana dasar ini bisa terjadi pada hidup saya. Saudara harus memiliki kesensitivitas untuk hal demikian. Saya ingin menolong hidup saudara, karena saya ingin melanjutkan tentang kesalahpahaman daripada apa yang menjadi hal yang fatal sehingga saudara bisa mengalami yang disebut dengan kerasukan setan. Saya ingin saudara bisa melakukan hal ini setiap hari ataupun kapan saja di rumah saudara. Ketika saudara sedang menghadapi hal-hal yang sedang terjadi pada diri saudara dan bagi saudara, saudara belum pernah mengalami sebelumnya, lalu kemudian itu terjadi pada hidup saudara, lalu kemudian saudara merasa bahwa itu sesuatu yang aneh. Mungkin saudara juga sudah sampai pada titik saudara merasa bahwa itu adalah sesuatu yang ajaib. Oke, boleh saja, tetapi ini adalah pertama kali saudara mengalaminya. Jadi sehingga saudara harus berani untuk melakukan pemeriksaan.
Yang pertama yang harus saudara harus lakukan adalah, yang pertama ini sangat penting sekali. Kalau saudara mulai mengalami pengalaman itu, lupakan dulu bahwa saudara sedang mengosongkan diri saudara, sedang mematikan atau melenyapkan kepribadian saudara. Yang pertama adalah Allah menganugerahkan kepada kita, yaitu kita memiliki pikiran. Coba aktifkan lebih dahulu pikiran saudara. Jelas saudara, oleh karena untuk menimbang, untuk mencari, untuk menolong saudara mencari dasar firman-Nya dari Alkitab saudara. Saya tidak minta supaya saudara pergi kepada seorang hamba Tuhan untuk mencari pendapat. Mungkin itu terlalu sulit buat hidup saudara, ataupun mungkin itu terlalu jauh kita melangkahnya. Tetapi mungkin saudara perlu mencarinya dulu dari dasar firman Tuhan oleh kemampuan saudara sendiri. Cari firman Tuhan, dan ada banyak pertolongan dari firman Tuhan. Di sini saudara bisa membuka konkordasi, saudara bisa membuka laptop saudara untuk mencari, memudahkan untuk bisa menemukan hal-hal yang saudara alami itu dasarnya di mana. Jadi itu yang pertama harus saudara lakukan, saudara. Berarti kita harus menghargai pikiran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pikiran diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita bukan hanya untuk supaya kita berpikir saja, tapi juga untuk menguji. Allah sendiri menantang diri kita. Dia bilang, ujilah segala sesuatu, ujilah setiap roh. Bahkan dia katakan, ujilah aku. Ya, dia berbicara di kitab Maleakhi, dia bilang, ujilah aku. Bagaimana saudara bisa menguji tentang Tuhan? Kalau saudara tidak mengaktifkan lebih dulu seluruh fungsi anatomi kehidupan yang Allah anugerahkan, yang Allah ciptakan dalam hidup saudara. Jadi inilah adalah langkah pertama, adalah saudara coba aktifkan pikiran saudara. Saudara membuka, saya ulangi, saudara membuka Alkitab, saudara mencari di kebenaran Alkitab, saudara berupaya. Dan saya mohon dengan sangat supaya saudara jangan cepat putus asa kalau belum menemukan jawabannya. Dan saudara harus memiliki pembanding-pembanding di Alkitab. Alkitab cukup, saya katakan lebih dari cukup lah. Walaupun firman Allah itu tidak hanya sebanyak Alkitab. Firman Allah itu lebih banyak daripada Alkitab. Tetapi Alkitab itu sudah lebih daripada cukup untuk supaya menolong saudara untuk bisa mengetahui mengapa apa dasarnya saya mengalami pengalaman yang seperti ini, dan saya belum pernah mengalami pengalaman yang seperti ini. Ya, sorry saudara, ini ada satu hal yang lucu mungkin saya harus sampaikan kepada saudara, tapi jangan kaitkan ini. Kalau mendadak tiba-tiba saudara mengalami, tiba-tiba ada satu orang di gereja saudara tiba-tiba jatuh cinta kepada saudara. Saudara memang belum pernah dicintai oleh orang lain, siapapun juga, termasuk oleh ayah ibu saudara. Tiba-tiba saudara mencari di Alkitab ini dari Tuhan atau dari apa? Bukan saudara. Bukan hal seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah, saudara selama ini berharap, saudara memiliki suatu sikap yang sangat pasif sekali. Ya, saya ulangi, pasif sekali dalam pemahaman saudara. Sikap tersebut dibangun oleh karena pemahaman saudara yang salah tentang yang namanya mati bersama dengan Kristus. Saudara merasa bahwa mati bersama dengan Kristus atau disalibkan, aku telah disalibkan, berarti saudara telah lenyap kepribadian saudara. Itu yang kita harus teliti. Dan sekarang saudara memiliki suatu pengalaman, dan pengalaman itu adalah pengalaman yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Dan itu terjadi pada hari-hari belakangan ini. Dan menurut saudara itu pengalaman cukup ajaib. Dan saudara tidak memiliki dasar. Itu sebabnya saya mohon dengan sangat supaya saudara segera mengaktifkan pikiran saudara lebih dulu. Setelah saudara mengaktifkan pikiran dan engkau menemukan jawabannya, saudara boleh melakukan deaktivasi lagi terhadap pikiran saudara. Itu terserah saudara. Dan langkah yang kedua, saya ulangi, langkah yang kedua, sebelum saudara membuat kesimpulan apa yang terjadi pada hidup saya ulangi, apa yang terjadi pada hidup saya, pada hidup yang terjadi pada diri saudara itu, yang langkah yang kedua adalah alangkah baiknya engkau mulai men-sharekan kepada orang lain. Nah, saudara mencari orang lah. Jadi jangan dulu mencari orang, tapi saudara temukan lebih dulu. Saudara sharekan kepada orang lain mungkin punya pendapat, orang lain punya pikiran lain.
Dan semakin banyak, kata Alkitab, semakin banyak penasehat, maka engkau menang dalam peperangan. Alkitab berkata semakin banyak penasehat, engkau akan semakin cepat untuk menang, atau engkau akan berhasil dalam peperangan. Saudara harus tahu kalau pergumulan yang saudara alami, ataupun tanda tanya, pengalaman ini, apa dasarnya? Itu namanya pergumulan atau tanda tanya buat saudara. Itu artinya peperangan. Jadi peperangan itu bukan berarti selalu adalah mati hidup, menusuk ataupun menembak orang. Bukan hanya itu. Peperangan itu berbicara tentang suatu konflik yang dijadikan realita dalam kehidupan saudara. Itu namanya konflik yang dijadikan realita, jadikan kenyataan. Suatu konflik yang terlihat. Nah, itu adalah langkah kedua, saudara meminta pendapat orang lain. Dan alangkah baiknya kalau saudara meminta pendapat, membagikan, jangan dulu saudara bercerita tentang diri saudara, apa yang saudara telah temukan dari Alkitab. Jangan dulu, tetapi mendengarkan lebih dahulu. Dan ingat, saudara, ketika saudara mendengarkan dari si A akan memberikan pendapat. Saudara mendengarkan dari si B akan memberi pendapat. Semakin banyak saudara mendengarkan pendapat, saudara akan mendengarkan banyak pendapat dan mungkin itu berbeda-beda. Saudara tetap punya hak. Saya ulangi, saudara tetap punya hak untuk menolak semua pendapat mereka. Jadi bebaskan dirimu, engkau tetap adalah pribadi yang merdeka. Saya ulangi, engkau tetap pribadi yang merdeka. Tetapi tujuan kita adalah untuk mengecek pengalaman yang saya alami ini apa dasarnya. Nah, saya yakin kalau saudara melakukan seperti itu, saudara berdiri sekarang, berarti sekarang saudara sedang berdiri di hadapan Tuhan sebagai suatu pribadi ciptaan Allah yang memiliki kehendak bebas. Dan saya yakin Allah setuju terhadap cara saudara hanya untuk mengecek, hanya untuk mendapatkan dasar. Apa dasar dan alasannya? Pengalaman yang barusan saya alami, yang cukup aneh buat saya. Jadi saya ingin menolong saudara. Minggu lalu saya tidak bagikan kebenaran firman Tuhan ini, langkah-langkah, maksud saya langkah-langkah seperti ini, oleh karena waktu yang terlalu panjang pada waktu itu. Baik saudara, saya tetap masih ingin melanjutkan lagi tentang soal mati bersama dengan Kristus. Dan banyak orang akhirnya terbangun dirinya, bukannya iman yang benar, tetapi terbangun dalam hidupnya adalah menjadi sikap yang pasif. Sikap yang pasif ini adalah ditunggu-tunggu oleh si jahat. Oleh karena apa? Oleh karena ketika saudara mulai bersikap pasif, saudara mengosongkan kepribadian saudara. Saudara tidak menggunakan fungsi kehendak saudara. Bahkan saudara tidak mau berpikir dari pikiran apa yang ada pada diri saudara. Yang dibangkitkan dari diri saudara. Termasuk perasaan saudara juga. Saudara mau Allah yang berpikir untuk saudara. Perasaan Allah itu yang menjadi perasaan saudara. Kehendak Allah itu menjadi kehendak saudara. Sehingga saudara menjadi sebuah mesin bagi Allah. Kalau saudara sudah sampai pada titik itu, maka si jahat mengatakan kepada Allah, si jahat juga mengatakan kepada saudara, ini saatnya aku memenuhi syarat untuk menjawab harapanmu. Itu sebabnya langkah pertama yang akan dilakukan oleh si jahat adalah dia melakukan perbuatan supranatural. Oh, tentu saudara akan mencari dasarnya dari mana? Yesus sendiri yang menjelaskan dasarnya ini. Saya ulangi, Yesus sendiri yang menjelaskan dasarnya ini. Mari saja kita untuk melihat Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Ayat 43. Ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia
dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu, saya ulangi, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya sebelumnya atau semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Saudara harus bisa mengerti, Yesus menunjukkan tentang pekerjaan roh jahat. Bagaimana roh jahat itu secara otomatis roh jahat itu dia memenuhi syarat untuk menguasai satu rumah. Padahal rumah tersebut itu dalam kondisi kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Di ayat 22, Yesus menjelaskan tentang Beelzebul. Saudara bisa lihat itu, Beelzebul. Jadi saudara bisa lihat, ini adalah kelanjutannya. Dia sedang berbicara tentang hukum kerja roh jahat. Dan dia berbicara tentang hukum kerja Allah. Saudara harus perhatikan ini dengan baik. Baik, mari kita membuat suatu gambaran. Apa yang Yesus, saya ulangi, apa yang Yesus ungkapkan ini adalah bahasa rohani. Saya ulangi, ini adalah bahasa rohani. Bukan berarti Yesus pernah melihat ada roh jahat keluar dari manusia, lalu kemudian dikatakan lagi, lalu ia mendapati rumah itu. Dia keluar dari manusia, Yesus mengajari kita bahwa manusia itu adalah seperti rumah. Saudara harus bisa pahami. Di ayat atasnya dikatakan adalah a man, manusia. Tapi di bawahnya dia bilang gitu. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah, bukannya ke orang. Jadi Yesus ingin menolong kita supaya kita memahami bahwa prinsip kerja roh jahat itu bisa diberikan gambaran seperti satu rumah. Oke? Saudara bisa lihat itu. Berarti di ayat-ayat selanjutnya ini akan mudah buat kita untuk kita memahaminya. Dikatakan ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Roh jahat pergi ke tempat yang tandus, cari perhentian untuk dia berhenti. Alkitab berkata, dry places. Dia mencari tempat untuk beristirahat, untuk mengalami kelegaan, untuk mengalami kenyamanan. Ini penting buat saudara. Iblis mencari kenyamanan. Seandainya hidup saudara itu bagaikan rumah kosong, bersih tersapu, rapi teratur, atau put in order, terjadi keteraturan. Saudara bisa lihat, itu adalah tempat perhentian dia. Tapi yang berdampak adalah dia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Dia adalah roh jahat, mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di rumah itu. Tadi saya sudah jelaskan pada saudara bahwa Yesus menggambarkan rumah itu adalah manusia. Saudara bisa lihat, rumahnya kosong. Banyak hamba Tuhan memberikan penjelasan bahwa rumah yang kosong ini adalah, ini gambaran tentang orang yang belum lahir baru. Saya setuju dan tidak setuju akhirnya. Awalnya saya setuju, akhirnya tidak setuju. Saya bertanya, suatu ketika dalam diskusi dengan salah satu anak rohani saya tanya pada dia, menurutmu ayat ini ditujukan kepada orang yang belum lahir baru atau orang yang sudah lahir baru? Anak rohani saya rupanya juga sudah terpapar COVID-19.
Dan dia juga berkata, ini ayat untuk orang yang belum lahir baru. Lalu saya tanya gini, Yesus ini ngomong ke siapa sebenarnya? Yesus ini ngomong ke siapa? Dan apakah kalau dia ngomong kepada orang yang belum lahir baru tentang kondisi orang yang belum lahir baru, menurut saudara orang itu ngerti nggak? Selalu saya lihat dari mulai ayat 1-nya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik. Rupanya dia sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dia sedang melakukan pelayanan kesembuhan, mengusir setan, lalu sambil dia mengajar. Nah, waktu dia mengajar tentang kebenaran itu, dia sebenarnya bicara kepada siapa? Dia bicara kepada para muridnya, tapi masih ada ganjelannya. Ya, katakan masih ada ganjelannya. Ganjelannya itu, mungkin dia menjelaskan tentang kondisi orang yang belum lahir baru kepada muridnya. Betul toh? Nah, ini perlu clear buat kita. Saya ulangi, perlu clear buat kita. Jadi saudara bisa lihat dari ayat demi ayat dari ayat ini, dari ayat 43 sampai dengan ayat 45 ini. Saudara bisa lihat, saudara sulit untuk menemukan. Saya ulangi, saudara sulit untuk menemukan. Tapi akhirnya dengan terang Tuhan saya langsung menemukan. Di Alkitab, saudara, saya ulangi sekali lagi. Di Alkitab, manusia dibilang sebagai rumah itu hanya berlaku buat orang percaya. Tidak buat orang yang belum percaya. Allah memakai kalimat itu buat dirinya untuk menjelaskan kepada umatnya. Dan saudara juga mendengarkan itu bagaikan seperti perumpamaan, percontohan, supaya saudara bisa memahami tentang kehidupan saudara. Jadi saudara udah clear sekarang? Ada damai antara kita. Oke. Amin. Jadi ada damai antara kita sehingga saudara tidak perlu sekarang ragu lagi. Jadi rumah ini berbicara tentang manusia yang sudah lahir baru. Allah menyebutkan dia itu seperti rumah. Tapi kenapa Yesus menyebutkan di ayat atasnya, di ayat 43-nya dikatakan kalau keluar dari rumah. Ini yang penting buat kita. Saudara harus semangat untuk mendengarkan bahwa Tuhan sekarang sedang menjelaskan kepada saudara prinsipnya. Itu sebabnya saudara bisa dilindungi atau terhindar daripada kejadian yang ditulis dalam Matius 12 ini. Kenapa Allah harus menyebutkan rumah? Rumah itu adalah manusia. Kenapa Allah harus menyebutkan? Mengumpamakannya, memberikan contohnya. Sederhana. Supaya kita jangan keliru. Saya ulangi, kita keliru. Manusia, saudara menilai manusia itu karena dia memiliki kepribadian. Jelas. Manusia itu memiliki kepribadian. Itu yang disebut oleh Alkitab aku, ego. G1493 itu ego. Itu adalah kepribadian, ego. Itu disebutkan adalah manusia. Jadi rumah itu, saya ulangi, rumah itu digambarkan adalah manusia. Jelas saudara. Mengapa Yesus pertama kali menyebutkan bahwa apabila roh jahat, bahkan bahasa Inggrisnya menyebutkan hanya satu roh jahat. Jelas dikatakan an unclean spirit. Berarti satu. Unclean spirit tidak digunakan kata S. Tapi waktu 7 roh jahat digunakan kata S. Berarti itu adalah jamak. Dikatakan other spirits, 7 other spirits. Wow.
Luar biasa. Supaya saudara bisa memahami kebenaran ini. Jadi saudara bisa lihat sekarang. Berarti, tulis ini, penting pemahaman ini. Tulis. Rumah adalah gambaran kepribadian pemiliknya. Pribadi yang ada di dalamnya. Saudara bisa lihat itu. Jadi akunya. Itu adalah gambaran. Maka Yesus menggambarkan antara manusia itu menjadi sama seperti rumah. Jadi saudara bisa lihat. Jika roh jahat, saya ulangi. Jika roh jahat keluar dari manusia. Dia sebenarnya ingin mencari kecocokan. Saya ulangi, dia ingin mencari kecocokan. Kenyamanan, dikatakan dia mencari perhentian, rest. Saya ingin meneguhkan saudara bahwa ini adalah orang yang lahir baru. Ketika roh jahat masuk kepada orang yang lahir baru, mungkin satu roh jahat saja. Dia tidak merasakan adanya rest di sana. Dia merasakan adanya konflik. Saudara jelas. Dia pergi ke tempat tandus. Saudara mengerti arti tempat tandus? Tempat yang tidak memiliki kehidupan. Bukankah dia mencari yang namanya adalah perhentian rest tadi? Ayo restlah kamu, beristirahatlah. Bukankah dia itu? Alkitab berkata, tetapi ia tidak mendapatnya. Kenapa? Iblis tidak mendapat kenyamanan dan istirahat penuh di area-area yang tidak memiliki kehidupan. Itu tempat tandus buat dia. Saudara mengerti? Dia tidak mendapatkan kedamaian. Maka dia keluar dari orang ini. Lalu dia pergi ke padang gurun. Tempat tandus, kata Alkitab. Dalam Alkitab dikatakan dry places. Tempat kering. Tempat-tempat kering. Dia tidak merasakan adanya rest di sana. Saudara bisa bayangkan sifat dari roh jahat. Jelas saudara? Dia bergerak untuk mencari kenyamanan hidupnya. Saudara bisa lihat sejak engkau lahir, saya sudah ajarkan pada saudara. Di 2 Korintus pasal yang ke-10. Sejak engkau lahir, dia membangun benteng. Benteng kubu pertahanan di pikiranmu. Untuk suatu hari, apabila terjadi konflik, engkau mulai mengenal Tuhan, dia akan menentangnya dengan memakai benteng-benteng, logika-logika, keyakinan-keyakinan yang diawali, yang dibangun melalui pikiran, itu menjadi benteng pertahanan buat iblis. Saudara harus mengerti sekarang. Saudara tentu mudah untuk memahami 3 ayat ini dengan cepat. Jadi saudara bisa lihat, dia tidak mendapatkan. Dia tidak bisa membangun benteng di tempat yang tandus. Yang tidak ada kehidupan. Di mana itu? Di orang-orang dunia. Orang-orang yang belum lahir baru. Dia tidak mendapatkan rest di sana. Bahkan kadangkala iblis lebih banyak dimanfaatkan oleh mereka. Jelas saudara? Dimanfaatkan oleh mereka. Dan ini yang mengakibatkan dia tidak mendapatinya. Sebabnya saudara bisa lihat dia kembali lagi. Ada kerinduan dia. Dan saudara bisa lihat rumah atau orang yang dahulu pernah dia tinggalin. Saudara bisa mengerti? Orang yang pernah ditinggalin itu ternyata kosong. Oh, dia kaget. Bersih, tersapu, rapi, teratur. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan itu? Kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur.
pemilik daripada rumah itu. Bukankah tadi saya katakan rumah adalah gambaran kepribadian pemiliknya. Jadi rumah itu adalah gambaran, ungkapan daripada kepribadian daripada pemiliknya. Pemilik itu siapa? Orang tadi. Iblis dulu, saya ulangi, tidak nyaman tinggal di dalam rumah itu, di dalam kehidupan orang itu. Mungkin iblis ada di perasaan. Mungkin iblis ada di dalam pikiran. Mungkin ini hanya satu roh jahat saja. Dia tidak merasa nyaman. Selalu terjadi konflik. Dia nggak bisa merasa tenang. Kenapa? Karena mungkin engkau mulai belajar firman Tuhan. Engkau mulai mengenali perasaan ini bukan dari Tuhan. Perasaan ini, pikiran ini bukan dari Tuhan. Mungkin kau mulai mengenali seperti itu. Sehingga terjadilah yang disebut dengan konflik ataupun peperangan rohani di dalam kehidupan orang ini. Saudara bisa lihat, iblis tentu dong tidak nyaman. Saudara mengerti toh? Nah, kita lanjutkan lagi. Ketika dia kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, dia cukup aneh melihat rumah itu. Yang pertama adalah dia lihat rumah itu tidak lagi memiliki kepribadian. Egonya sudah tidak ada. Atau bisa dikatakan pasif, mati suri, tidak berdaya. Wow. Tapi dia lihat rumahnya bersih. Bersih adalah lambang kesucian. Ini kita kaitkan dengan kepribadian seorang. Ini kita kaitkan dengan kesucian, dengan egonya seseorang. Coba saudara bisa bayangkan ini. Saya sudah bagikan kepada saudara minggu lalu. Saudara sudah mendengarkan itu dengan seksama toh. Saudara benar-benar sangat diberkati dengan apa yang pengajaran saya minggu yang lalu. Bahkan minggu lalu, 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu yang lalu. Saya sudah bagikan kepada saudara tentang kebenaran ini. Saya katakan bahwa orang yang mau mempersembahkan hidupnya, mau hidup lebih baik dalam ukuran menurut pengertiannya sendiri, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dia merasa bahwa egonya belum mati atau egonya belum lenyap. Itu sebabnya dia berpikir, namanya kehidupan kesucian yang dicari oleh Allah, apabila aku melenyapkan, aku menonaktifkan egoku atau akunya aku atau kepribadianku. Itu sebabnya dia mematikan, dia tidak menggunakan atau minimal dia tidak menggunakan fungsi daripada kehendak pada jiwanya. Dan bahkan dia tidak mau mengizinkan pikirannya aktif, perasaannya aktif. Dan dia menantikan seperti kalimat bersih, rapi, teratur, kosong. Dia menantikan itu menggambaran kosong. Karena dia matikan semua kepribadiannya. Dia menantikan supaya Allah yang berpikir untuk dia memakai tubuhnya ini. Allah yang berperasaan untuk dia memakai perasaannya ini. Allah juga yang berkehendak mengambil keputusan. Jadi dia menginginkan memiliki pengharapan. Sebab kalau pengharapan seperti itu, yaitu dia menjadi mesin bagi Allah, dia berpikir bahwa dia berada pada tingkat kehidupan rohani yang paling tinggi. Itu artinya aku mati bersama dengan Kristus, aku mempersembahkan diriku bagi Allah. Saudara, sangat penting ini menjadi modal kuat buat hidup saudara. Jadi saudara bisa lihat jika rumah itu dibersihkan dari roh jahat, berarti orang ini sudah lahir baru. Roh jahat keluar, dikatakan bukan
diusir. Karena terjadi konflik, karena roh jahat ingin mencari perhentian. Tidak mungkin loh. Saudara mau membangun rumah, saya ingat saya menonton satu kisah nyata dari perang, pada masa perang dunia kedua atau menjelang masa berakhirnya perang dunia kedua, itu perang antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Ada satu keluarga, dia tinggal di suatu kampung yang pas berada di perbatasan. Saudara bisa bayangkan itu. Dan sampai hari ini, rupanya area kampung itu menjadi kota, itu tetap adalah merupakan area masuk Korea Selatan, bukannya Korea Utara. Tapi rupanya pada suatu ketika, Korea Utara pada tahun berapa memenangkan peperangan dan merebut daerah tersebut. Sehingga sebagian orang di sana dipaksa, saya ulangi, dipaksa untuk menjadi tentara ataupun menjadi mata-mata buat kepentingan negara Korea Utara, walaupun mereka tetap tinggal di Korea Selatan. Ada satu keluarga yang saya tahu dari kisah nyata, itu ada satu keluarga. Dia tinggal lebih jauh sedikit daripada perbatasan itu. Jadi ketika dia tahu kampung itu mulai dikuasai oleh Korea Utara, tapi karena setiap hari dia mendengarkan, setiap saat dia mendengarkan dentuman bom, lalu terjadi desingan peluru yang juga mungkin bisa saja dia dengan keluarganya, dengan orang-orang tetangganya bisa menjadi korban. Akhirnya dia tidak merasa nyaman. Karena dia berada di area yang tidak ada damai, tidak ada ketenangan, tidak ada kelegaan. Saya yakin saudara juga akan seperti itu. Saudara tidak akan mungkin membangun rumah lalu kemudian di samping rumah saudara itu adalah sebuah pabrik untuk menempa besi tempaan yang setiap hari saudara dengar dari jam 8 pagi sampai jam setengah lima sore, blank. Ya kapan saudara bisa merasakan istirahat? Mungkin engkau berkata rumah yang kubeli itu murah, maka aku tinggal di situ. Tapi engkau tidak pernah sadar, suatu ketika engkau akan berusia 50 tahun. Mungkin engkau membelinya pada usia 30 tahun. Tapi suatu hari engkau akan berusia 50 tahun, 60 tahun. Bagaimana dengan orang-orang? Orang-orang kalau sudah tua, dengarkan, bunyi tetesan air saja sudah menjadi persoalan buat hidupnya. Padahal jarak kamar mandinya itu bisa 20 meter. Dia bisa jalan, itu bunyi apa sih? Tik. Ada air, dia terbangun dan dia tidak tidur. Orang selalu, pribadi apa saja selalu ingin mencari rest. Iblis juga demikian. Allah juga demikian. Itu sebabnya Allah menciptakan manusia supaya Allah bisa rest. Allah menciptakan manusia di hari ke-6. Dan dikatakan hari ke-7 ia beristirahat, rest. Jadi manusia, kehidupan saudara semua, perhatikan ini. Tidak terkecuali siapapun saudara. Apapun status saudara di gereja, harusnya engkau memberikan rest kepada Allah. Bukan membuat Allah terus sibuk untuk ngurusin kepentinganmu. Oke, saudara bisa lihat, rumah itu dibersihkan dari roh jahat, rumah yang orang sudah lahir baru, tetapi tidak memiliki penghuninya sekarang. Loh kenapa penghuninya ini pergi? Karena ada proses pembersihan. Proses pembersihan, kalau Yesus mengucapkan proses pembersihan, proses perapian, maksudnya bukan perapian api, membuat rapi, teratur, pasti dong hanya ada satu, firman Tuhan. Saudara mengerti toh? Jadi rupanya selama ditinggalkan oleh roh jahat ini, roh jahat ini meninggalkan orang tersebut. Selama ditinggalkan, orang ini bergaul terus dengan firman Tuhan. Dan ternyata setelah rumahnya rapi, kosong semuanya rapi, kosong.
bersih, tersapu, rapi, teratur. Siapa yang mengerjakan? Pemiliknya. Dia mendapat bantuan dari roh dan firman. Dia mendapatkan firman Allah. Tapi yang heran, kenapa dia meninggalkan rumah itu? Saudara harus lihat. Saya sampaikan pada saudara, rumah adalah gambaran kepribadian atau akunya sang pemilik, egonya sang pemilik. Saudara bisa lihat itu. Saudara bisa lihat. Waktu roh jahat lihat rumah yang kosong itu. Dan dia tahu bahwa rumah kosong, bersih, rapi, teratur. Itu tentu dong karena pekerjaannya Allah. Karena pekerjaannya firman. Orang ini rupanya mengambil firman. Lalu dia membersihkan semua kehidupannya. Dan merasakan ini kedaginganku, ini dosaku, ini apa saja. Semuanya. Dia membangun sehingga keadaan di rumah itu menjadi rapi, bersih, teratur. Tapi kemudian, kenapa dia harus meninggalkan itu? Rupanya dia salah menafsirkan firman Tuhan yang selama ini dia pakai untuk membersihkan dirinya, untuk membuat kehidupannya lebih baik. Saudara bisa lihat itu. Dan roh jahat, rupanya selama ini dia mengembara ke tempat yang tandus mencari kehidupan. Dan dia tidak menemukan syarat yang memenuhi syarat supaya roh jahat itu bisa hidup, tinggal, dan nyaman di tempat itu. Tapi manakala dia melihat rumah itu rapi, bersih, kosong, tidak ada penghuninya, berarti tidak ada konflik lagi nanti kalau aku tinggal di sini. Ini adalah sinyal buat roh jahat. Ini adalah masa yang ditunggu-tunggu, waktu yang ditunggu-tunggu oleh roh jahat terhadap orang percaya. Dan ini adalah hukum kerja roh jahat terhadap manusia. Dia katakan, sekarang aku memenuhi syarat. Dan dia katakan itu. Dia tahu orang ini yang diwujudkan dalam bentuk rumah. Sekarang dia menosongkan kepribadiannya. Tentu dia berharap bahwa kepribadian Allah itu menjadi yang tinggal, menjadi nyata, menjadi kepribadian atas rumah dan orang ini. Itu arti kosong. Orang itu sedang berharap. Iblis tahu kalau engkau sedang berharap tentang hal itu. Lalu apa yang dilakukan? Itu sebabnya iblis datang, roh jahat datang, bukan untuk memberikan harapan yang kosong. Tapi dia akan membuat harapan orang itu menjadi realita. Dia tahu orang ini, angka 7 adalah angka Allah. Dia tahu istilah ketujuh roh Allah. Mari kita lihat. Kita sama-sama kita lihat di firman Tuhan. Di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu. Wahyu 4 ayat 5. Ayat 1, kemudian daripada itu, ayat 1 dulu. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya kepada siapa? Rasul Yohanes, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Ayat 5, dan dari tahta itu keluar kilat
dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Kita lihat sekali lagi sekarang Wahyu 5. Wahyu 5 ayat yang ke-6. Maka kita baca. Aku melihat, Wahyu 5 ayat yang ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tata, sama seperti tadi. Dan keempat makhluk itu, sama seperti di Wahyu pasal 4 tadi. Dan di tengah-tengah, tua-tua itu, sama seperti yang di Wahyu pasal 4 tadi. Berdiri seekor anak domba, seperti yang telah disembelih, ini adalah Kristus. Bertanduk 7, yaitu ciri daripada Kristus. Betul tidak? Penampilan daripada Kristus yang merepresentasikan Allah. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus kemana? Seluruh bumi. Iblis tahu ini. Ketujuh roh Allah itu merepresentasikan adalah roh Allah. Ciri penyebutan untuk roh Allah. Dia diutus ke seluruh bumi. Makanya untuk menipu orang itu. Dia tahu orang itu memiliki pengharapan. Pengharapannya adalah supaya kuasa roh Allah, pribadi roh Allah yang ada pada diri Kristus itu, yang hidup dalam diri Kristus itu menjadi nyata. Itu sebabnya dia kosongkan, walaupun dia siapkan untuk tempat tinggalnya, yaitu rapi, bersih, teratur. Roh jahat mempelajari hal itu. Roh jahat tahu firman Tuhan, Wahyu 5 ayat yang ke-6 ini, saudara. Apa yang dilakukan? Dia ambil 7 roh jahat. Ingat, itu bukan roh Allah. Ketujuh roh Allah itu, ketujuh roh Allah itu adalah istilah, bukan berarti ada 7. Karena ketujuh ini bisa disebut dengan kata de. De ini artinya sang ketujuh roh Allah. Berarti itu satu pribadi. Saudara bisa melihat ini. Yang penting adalah penampilannya. Saya ulangi, penampilannya. Yang penting adalah perwujudannya yang dikenal oleh orang tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus? Tentu dari firman Tuhan. Dan itu yang terjadi. Jadi poin yang kedua ini perlu saudara tulis. Yang kedua ini adalah mengajarkan pada kita, menjelaskan pada kita. Alkitab menggunakan 7 roh jahat lainnya. Ini adalah istilah penipuan ataupun penyamaran. Karena roh Allah disebut dengan ketujuh roh Allah. Amin. Saudara bisa lihat mengapa iblis ingin mencari kenyamanan? Mengapa? Saudara kata, bagaimana iblis bisa mengetahui itu kenyamanan? Selama orang tersebut tidak tahu penyamarannya, tidak tahu bahwa dia sedang ditipu. Lihat saudara, orang-orang yang ditipu di mana-mana oleh penipu. Saudara bisa ketahui orang yang ditipu, disamarkan, orang menyamar seperti apa. Dia tentu tidak merasa bahwa dia ditipu. Dia hanya bisa tahu bahwa ini adalah 7 roh. Dan dia nggak menyelidiki bahwa itu adalah penipuan, penyamaran. Berarti apa yang dicari orang ini selama ini bisa dijawab oleh roh jahat. Ini adalah prinsip kerasukan. Saya ulangi, ini adalah prinsip kerasukan. Dengarkan saya, seperti minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara cukup panjang lebar. Saya jelaskan kepada saudara.
Dengarkan saya. Keselamatan atau lahir baru itu tidak melenyapkan pribadi saudara. Dan sampai kapanpun juga, pribadi saudara itu tidak akan pernah dilenyapkan oleh Allah atau ditiadakan oleh Allah. Orang percaya tetap memiliki ego. Bahkan Allah senang sekali engkau memakai fungsi kehendak yang menghidupi egomu itu untuk bermitra dengan Allah. Sehingga setiap keputusan itu lahir dari egomu yang berkata, aku rela untuk melakukan sama seperti yang dikehendaki oleh Allah. Sebab tanpa ego, saudara sama seperti rumah kosong ini. Berbahaya. Jadi keselamatan atau lahir baru itu tidak melenyapkan pribadi orang percaya. Sehingga saudara tidak boleh berpikir, tidak boleh merasakan, tidak boleh memiliki opini. Bahkan saudara, wah tidak seharusnya saya menggerakkan tangan saya begini. Kalau tiba-tiba worship leader mengatakan, ayo mari kita angkat tangan, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan. Tuhan tidak mau saya mengangkat tangan. Dia terus dengan wajah seperti zombie. Berbahaya buat hidup saudara. Jadi dia akan menempuh hidup seperti orang bermimpi saja. Dia nggak tahu apa yang menyebabkan dia. Tapi dia sadar bahwa ada yang memberikan instruksi. Dia yakini itu. Bahwa yang memberikan instruksi itu adalah ketujuh roh itu tadi. Dan dia tidak periksa bahwa itu adalah penyamaran. Karena roh Allah, ketujuh roh Allah itu diutus ke muka bumi, itu berasal dari tahta. Tapi kalau ini, ketujuh roh jahat itu diajak oleh satu roh jahat dari bumi. Ini beda saudaraku. Bedanya antara langit dan bumi. Sangat berbeda sekali. Tetapi orang yang sudah berjalan menurut pengertiannya sendiri, maka tentulah kata Alkitab, jalannya tidak akan pernah lurus. Kembali lagi tentang keselamatan. Saudara mungkin mengira bahwa kematian yang sejati terhadap diri, saya ulangi, bahwa mungkin saudara mengira namanya kematian. Mungkin saudara menyangka bahwa demikianlah kalau kepribadian saya nonaktifkan. Itu yang disebut dengan kematian yang sejati. Kalau saya memiliki jemaat seperti ini, saya akan suruh dia untuk beribadah di kuburan-kuburan saja. Tunggu instruksi dari dalam dirimu. Apa yang diinstruksikan itu yang kau lakukan. Karena itu tempat yang sunyi. Tempat yang tidak ada orang mencari saudara. Apalagi kalau sudah malam. Tidak ada orang yang mau nongkrong di kuburan. Saudara bisa pahami bahayanya kehidupan seperti ini. Mengapa dia mengira kalau kepribadian aku matikan, aku lenyapkan kepribadianku. Aku matikan, aku hentikan fungsi kehendak pada jiwaku. Itu namanya kau mulai melenyapkan kepribadianmu, egomu, akumu. Karena kau merasa bahwa engkau lebih daripada orang lain. Engkau telah mencapai puncak. Engkau menyangka bahwa engkau telah mencapai puncak kehidupan rohani yang diinginkan oleh Allah. Bahwa betul-betul orang ini sudah mati. Bukan hanya mati, lenyap. Jadi dengarkan saya. Orang yang menganggap bahwa itu adalah persembahan dirinya kepada Allah. Total. Arti kata, Tuhan aku buang kepribadianku. Aku buang egoku. Aku tidak mau hidup lagi dengan egoku, akuku. Aku tidak mau hidup lagi dengan kepribadianku. Aku buang. Saudara menyangka bahwa orang seperti ini, dia mempersembahkan dirinya kepada Allah. Bukan. Dia sedang mempersembahkan dirinya
kepada roh jahat. Jadi kesimpulannya buat kita, pemahaman yang keliru ini akan memberikan dampak yang besar sekali. Mari kita baca lagi apa yang Yesus katakan ini. Orang itu sudah tertipu. Lalu ayat 45, ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Bukankah harapan orang ini dia lebih baik? Dia berada pada puncaknya, topnya penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Betul tidak? Saudara setuju apa yang saya jelaskan tadi, betul kan? Tapi Yesus, dia memakai ukuran Allah. Di pandangan Allah dia ungkapkan, orang ini justru jauh lebih buruk keadaannya daripada sebelumnya. Ini yang disebut dengan kemerosotan rohani. Tanpa saudara duga-duga. Saudara bisa lihat hal yang fatal dari apa? Dari pengertian yang salah. Pemahaman yang keliru. Berdampak besar. Sehingga ini namanya merosot. Katakan merosot. Tidak ada pertumbuhan rohani. Menurut ukuran Allah. Dalam kehidupan seperti ini. Mengapa? Adanya pertumbuhan rohani. Saudara bisa lihat. Kalau engkau pada waktu baru lahir baru, engkau seperti bayi. Di Ibrani 5 mengatakan, engkau senang minum susu. 1 Petrus 2 juga mengatakan, engkau minum susu. Tapi dikatakan orang dewasa. Saya mau nanya, apakah ditukar kepribadiannya? Tidak, bertumbuh. Pribadi yang sama, ego yang sama, tapi bertumbuh. Allah bisa bekerja menurut hukum kerjanya Allah di dalam hidup saudara apabila engkau memenuhi syarat buat Allah bekerja. Bagaimana seorang bayi rohani menjadi dewasa sempurna? Bagaimana? Dikatakan makanan yang dimakan adalah makanan keras. Bagaimana dia? Karena Allah memberi pertumbuhan kepada dia. Berarti Allah bermitra dengan pribadinya dia. Oh, bahaya sekali. Saudara memiliki pemahaman tentang kepasifan. Ini saya katakan kepada saudara, jangan saudara coba-coba. Karena kehidupan seperti ini sangat berbahaya. Sekali roh jahat, saya ulangi, sekali roh jahat, dia berhuni dan dia merasa nyaman. Bagaimana roh jahat bisa merasa nyaman? Selama dia masih bisa menyamar. Bagaimana penyamarannya? Apa yang saudara harapkan? Termasuk berkat-berkat, dia akan suplai. Sehingga saudara tertipu terus. Dan merasa bahwa itu dari Allah. Oh, berkat ini, jawaban doa. Oh, berkat ini, karena ketaatanku. Saudara taat pada siapa? Saudara taat pada suara roh jahat. Walaupun saudara berdoa kepada Allah. Saudara bisa lihat. Suatu hari saya akan bagikan kepada saudara. Paulus mengatakan kepada kita, mengajarkan pada kita. 2 macam doa. Doa dengan roh, doa dengan akal, budi. Saudara harus paham. Doa dengan roh, dia bilang Roh Kudus akan mencari apa yang harus engkau doakan. Doa dengan akal budi berarti engkau menonaktifkan, tidak melibatkan yang namanya rohmu. Berarti di sana kehadiran Roh Kudus. Bukan berarti engkau harus stop
dengan doa, dengan akal budi. Tapi yang jadi persoalan, kalau engkau sebagai rumah kosong yang sekarang dihuni oleh 8 roh jahat. 8 roh jahat ada dalam dirimu. Karena ada sekarang bukti-bukti bahwa pekerjaan dari 7 roh jahat itu, dia akan mensuplai doamu. Dia akan menjawab doamu. Orang yang macam demikian, dia tidak tahu bahwa dia tertipu. Sebab apa? Sebab kalau orang tahu dia tertipu, segera diambil langkah lain. Diambil tindakan yang lain. Dia akan berontak. Dia akan segera meminta itu segera diakhiri. Saudara harus paham tentang kebenaran ini. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat lagi Matius pasal yang Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kemudian kita baca lagi ayat yang ke 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan, dalam misteri, dalam rahasia, betul? Ya, saudara setuju? Jawab Yesus kepadamu. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Makanya mereka sulit untuk mengerti. Mereka membutuhkan apa? Membutuhkan roh Allah. Mari kita lihat di ayat yang ke-9. Yesus mengutip firman Tuhan. Dari kitab Wahyu disebutkan ayat ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar dikatakan apa yang dikatakan oleh roh kepada jemaat-jemaat. Kalau di kitab Wahyu. Jadi saudara harus tahu bahwa roh Allah berbicara. Roh Allah berbicara dari dalam roh saudara. Nah, ketika saudara mengosongkan pribadi saudara, maka apa yang terjadi? Maka tertutuplah firman yang datang dari luar. Tertutuplah firman yang datang dari pengkhotbah. Tertutuplah firman yang datang dari Alkitab. Tertutup. Karena apa? Karena saudara menginginkan bahwa saudara adalah orang yang telah melenyapkan pribadi saudara, mematikan pribadi saudara. Saudara adalah orang yang telah mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Dia termasuk artinya, berarti kepribadianku juga harus lenyap. Ya, saudara berpikir demikian. Dan dampaknya yang terjadi adalah, mari kita baca sekarang di ayat yang ke-19. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang. Dibilang setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Saudara bisa lihat itu. Ini yang namanya memblok pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan firman dari dalam diri saudara. Dikatakan saudara blok. Sehingga apa? Pengertian itu tidak sampai kepada pikiran saudara. Sehingga tidak bisa menggugah kehendak saudara. Sehingga saudara bisa mengambil keputusan. Kalau saudara melenyapkan namanya kepribadian saudara. Seperti itu. Oh, saya nggak mau berpikir sama seperti saya berpikir. Bukankah pikiran saudara mau dipakai oleh Roh Kudus untuk menempatkan pengertian di sana? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Dikatakan hati. Hati itu berbicara tentang hati nurani dan seluruh jiwa. Jadi itu menjadi kosong. Apakah di dalam hati nuranimu tidak ada firman? Ada. Tapi hati itu adalah gabungan antara jiwa dengan hak roh, yaitu hati nuranimu. Saudara bisa lihat, kalau dikatakan di situ tidak ada benih, berarti yang tidak ada benihnya itu bukan pada rohnya. Berarti yang namanya hati tidak punya benih, itu arti kata itu jiwanya. Karena saudara meniadakan jiwanya.
Jiwa tidak lagi menjadi tempat untuk menyelaraskan apa firman logos yang datang dari roh saudara, dari roh Allah yang dibawa oleh roh Allah. Itu sebabnya perjalanan hidup kita sangat penting sekali kita dipimpin selalu oleh Roh Kudus. Perjalanan hidup kita bukan perjalanan untuk melayani, dipimpin dalam pelayanan oleh Roh Kudus, bukan. Tetapi adalah dipimpin bagaimana sehingga firman itu bisa menjadi realita dalam kehidupan kita. Saudara harus percaya tentang apa yang saya sampaikan tentang kebenaran ini. Amin. Jadi saudara harus setuju dengan apa yang saya sampaikan ini. Kita kembali lagi dengan apa yang Yesus utarakan seperti ini. Dikatakan, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ini yang disebut dengan kemerosotan rohani. Iblis tidak akan membuat saudara merosot itu langsung seperti jatuh dari jurang. Iblis tidak akan lakukan itu. Iblis lakukan tahap demi tahap. Iblis mungkin paling sabar untuk menunggu sampai kondisi saudara memenuhi syarat buat hukum kerjanya dia. Supaya dia bisa bergerak lebih bebas, lebih berkuasa lagi dalam hidup saudara. Dia mengetahui prinsip firman Tuhan. Dia mengetahui prinsip kerja, hukum kerjanya Allah. Itu sebabnya mengapa iblis harus mengetahui garis-garis ataupun hukum kerjanya Allah. Mengapa iblis harus mengetahui itu? Karena dengan demikian dia juga mengetahui hukum kerjanya dia. Amin. Kalau dia tahu, perhatikan saya dengan baik. Dia tahu sebesar ini hukum kerjanya Allah. Maka sisanya itu adalah hukum kerjanya dia. Saudara mengerti? Itu sebabnya dia pelajari dengan hukum kerjanya dia. Iblis menantikan saatnya. Iblis menantikan saatnya. Itu sebabnya iblis melakukan pengecekan kepada Hawa. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Oh, tidak demikian. Oh, iblis tahu. Oh, Adam mengajarkan kepada Hawa dan Hawa tidak menerima dengan komplit pengetahuan kebenaran. Selesai sudah. Itu sebabnya dia cecer di Hawa itu sendiri. Saudara bisa paham tentang apa pekerjaan iblis di dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara harus bisa paham sehingga saudara bisa berjaga-jaga terhadap kehidupan seperti ini. Kemudian Yesus mengatakan dan demikian juga dikatakan demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Target iblis adalah satu generasi. Bayangkan, dengarkan saya baik-baik. Kenapa target iblis satu generasi? Karena apa? Karena dengan demikian semua firman, semua pekerjaan Allah, semua rencana Allah yang telah dimulai dari generasi yang pertama, generasi yang berikutnya, generasi itu akan terputus pada satu keadaan. Saudara bisa bayangkan itu. Dampak daripada hidup saudara error, itu ternyata dampaknya bisa terjadi menghentikan satu generasi saudara. Saudara bisa bayangkan demikian Yesus mengatakan tentang satu generasi. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara bisa bayangkan itu adalah angkatan yang jahat. Itu adalah generasi yang jahat di mata Tuhan. Generasi yang jahat di mata Tuhan adalah apabila orang-orang seperti ini dia menolak kasih karunia yang Tuhan berikan dia menolak dengan mentah-mentah anugerah yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara bisa lihat Allah menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang hidup, makhluk jiwani yang hidup. Oleh karena apa? Oleh karena Allah memberikan kepada dia jiwa. Dan di dalam jiwa manusia ada kemerdekaan. Amin. Tapi mengapa manusia justru menolak pemberian itu? Lalu menjadikan dirinya itu dan menginginkan bahwa yang menjadi jiwanya dia adalah Allah sendiri. Oh, yang engkau meminta sesuatu yang tidak bisa Allah lakukan dan kerjakan. Mengapa Allah tidak bisa melakukan itu? Karena itu di luar hukum kerjanya dia. Saya katakan di luar hukum kerjanya Allah. Kembali lagi, sebelum kita akhiri apa yang saya mau sampaikan di sini. Jadi saudara harus waspada terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Saya sedang membagikan kebenaran firman Tuhan tentang mati bersama dengan Kristus. Kita kembali lagi pada Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Galatia pasal yang kedua. Setelah itu kita akan akhiri. Minggu depan saya akan bagikan kepada saudara masih seputar hal seperti ini. Pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian untuk menjaga hidup saudara. Supaya saudara tidak mengalami kekeliruan dalam melangkah hidup saudara.
Mengapa kehidupan saudara sering sekali mengalami kesulitan untuk bertumbuh, kesulitan untuk bertumbuh? Karena ada selalu pekerjaan setan dalam hidup saudara. Makanya saya ingin menjaga hidup saudara. Oke? Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Ayat 19b-nya mengatakan apa? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, berarti engkau tidak mati. Ya jelas saudara, dikatakan oleh Alkitab tetap adalah engkau memiliki ego. Egomu tetap hidup. Salib tidak pernah melenyapkan egomu. Tetapi dikatakan bukan lagi aku sendiri. Berarti ada dua kepribadian yang hidup. Melainkan Kristus juga dikatakan hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dikatakan hidup yang kuhidupi di dalam daging. Saudara mengerti kata daging? Bahasa Yunani digunakan kata sars. Sars ini berarti adalah jiwa saudara berinteraksi menghasilkan kehidupan dengan tubuh tanpa roh. Jadi sekarang dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam interaksi kehidupan antara jiwa dan tubuh, betul? Ya, kita terjemahkan begitu saja. Adalah hidup oleh iman. Iman ada di mana? Iman adalah bukti pada jiwa saudara. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dia bilang mengasihi siapa? Mengasihi aku, ego. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Allah mengasihi ego saudara. Saya ulangi sekali lagi, saudara gak mau mendengarkannya. Allah mengasihi ego saudara. Amin. Allah membutuhkan ego saudara. Saudara harus bisa pahami tentang kebenaran ini. Itu sebabnya jangan sayangkan ego saudara. Jangan buang, jangan matikan, jangan lenyapkan ego saudara. Jangan buat dia mengalami deaktivasi. Justru engkau harus selalu aktifkan ego saudara. Jelas saudara? Saudara tidak perlu takut oleh karena, nanti aku menjadi orang yang egois. Orang yang egois adalah karena engkau tidak mengundang kehadirannya Allah. Engkau tidak mengambil suplaian hidupnya Allah yang sekarang ada dalam hidup saudara juga. Engkau mau berdiri sendiri, itu sebabnya engkau menjadi egois. Saudara bisa lihat di sini, kita lanjutkan lagi di ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Itu sangat penting sekali, Pak. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi saudara bisa lihat itu, kematian Kristus ini, saya ulangi sekali lagi, kematian Kristus ini justru hanya mematikan kuasa dosa. Dikatakan adalah hukum Taurat justru menyadarkan saudara adanya dosa. Dua hal yang bertolak belakang. Itu sebabnya aku tidak menolak kasih karunia Allah, grace daripada Allah yang melalui kehidupannya Kristus. Itu sebabnya saudara harus tetap pelihara ego saudara dengan baik, dengan benar. Arahkan ego saudara untuk hal-hal yang benar. Jelas buat saudara. Jadi ego saudara disalibkan, namun engkau tetap hidup. Artinya saudara tidak boleh kehilangan kepribadian saudara. Apa kepribadian saudara itu? Itu kehendak dan kekuatan jiwa serta kekuatan tubuh saudara. Itu ego saudara. Itu sebabnya Allah membutuhkan ego saudara juga. Amin. Sama seperti Allah mengatakan, dia bilang tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Sama seperti itu juga. Allah membutuhkan ego saudara. Allah tidak bisa bekerja di dalam hidup saudara. Sama sekali dia tidak bisa. Melangkah pun juga dia tidak bisa ke dalam hidup saudara apabila saudara sudah tidak memiliki ego. Itu sebabnya hati-hati dengan kalimatmu. Engkau hanya bisa berkata, aku tidak egois. Tapi jangan mengatakan, aku gak punya ego. Berbahaya buat hidup saudara. Amin. Saudara percaya itu? Saudara bisa terapkan itu dengan mudah. Apa yang saya bagikan ini sangat mudah buat saudara. Minggu-minggu saya akan bagikan pengajaran-pengajaran seperti ini. Lebih daripada kalau saya berkhotbah. Pengajaran lebih baik karena saudara mudah menghidupinya. Saya ingin menjaga hidup saudara. Sebab apa? Kita sudah dekat dengan destiny kita. Garis akhir kita. Bapak Jonathan mengatakan ini adalah double decade of heaven. Bapak Jonathan mengatakan ini adalah selama 7 bulan ini adalah kairos bagi Tuhan. Ini harus kita manfaatkan saudaraku. Amin. Saudara harus lihat itu. Allah hanya mau melakukan intervensi dalam hidup saudara. Hanya apabila saudara memutuskan melalui kehendak saudara. Kehendak itu adalah fungsi daripada jiwa saudara. Kehendak itu adalah bagian daripada tatanan daripada ego saudara. Amin. Kalian percaya itu? Kalian bisa terapkan itu?
Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu bermitra dengan hidup kita. Amin. Apabila dalam hidupmu engkau tidak merusak tatanan yang sudah dibangun oleh Dia. Maksud saya tatanan manusia yang sudah dibangun oleh Dia. Allah membangun tatanan, Allah menciptakan tatanan manusia seperti ini. Jangan kau rombak-rombak lagi. Yang harus engkau ubah adalah jalan kehidupanmu. Dulu engkau dapat suplai kehidupan daripada hal-hal yang alamiah. Tapi sekarang engkau mendapatkan suplai kehidupan dari hidupnya Allah itu sendiri. Itu saja yang harus berbeda. Tapi tatanan kehidupan ataupun anatomi kehidupan Allah, itu apa yang Allah sudah ciptakan pada setiap manusia, itu jangan diubah. Saya sudah jelaskan minggu lalu kepada saudara bahwa ego saudara itu adalah sampai ke surga nanti. Kepribadian saudara itu tetap sampai di surga nanti. Amin. Saudara percaya itu? Bisa digenapi dalam hidup kita. Amin. Bisa diwujudkan dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk apa yang kau utarakan pada kami pada hari ini Tuhan. Jelas buat kami kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Apa yang kau harapkan, apa yang kau minta supaya dipelihara dalam hidup kami untuk keperluan-Mu, yaitu kepribadian kami. Kami berterima kasih untuk penyingkapan yang kami dengarkan, yang kami terima pada hari ini. Terima kasih Bapak. Saat ini hamba berdoa untuk semua saudara-saudara hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hamba berdoa supaya kepada mereka terus disingkapkan kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan, jangan biarkan, jangan izinkan sedikit pun juga. Jangan berikanlah kepada mereka, terus menerus suplai kepada mereka para penolong. Bukan hanya Roh Kudus, tapi orang-orang diberikan kepada hidup mereka, supaya mereka tetap memelihara hidup mereka dalam tatanan yang lengkap sama seperti yang Engkau ciptakan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau beri, yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur dan kami terima itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita katakan sama-sama, amin.